warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 SA 2025D dengan saya sendiri, Sophia Risa Ninggolan dengan NIM belakang 114. Lalu dengan saya, Vena Anissa Ludiatno dengan NIM belakang 118. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas infografis mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Analisis Kebijakan Fiskal Korean New Deal terhadap investasi dan tabungan dalam SDGs 8 di Korea Selatan. Nah, pada bagian atas, fondasi kebijakan atau langkah awal pemerintah. Jika kita melihat 10 tahun ke belakang, ekonomi Korea Selatan sempat melambat. Puncaknya saat pandemi COVID-19 yang menghantamnya di tahun 2020. Nah, apa yang dilakukan pemerintahnya? Mereka tidak sekedar memberi bantuan sosial sementara agar negaranya tidak jatuh ke dalam jurang atau krisis ekonomi yang panjang. Nah, di sini pemerintah mengubah strategi keuangannya dari yang awalnya sangat berhemat atau kebijakan konservatif, mereka menjadi berani membelanjakan banyak sekali uang atau kebijakan ekspansif. Langkah besar ini dinamakan Korean New Deal. Pemerintah menyiapkan dana hingga 160 triliun Korean won atau sekitar 142 miliar US dollar untuk difokuskan pada dua hal utama, yaitu Digital New Deal, yaitu membangun infrastruktur teknologi super canggih, dan Green New Deal, berani ke energi yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana efek dominonya ke indikator makroekonomi? Berdasarkan data empiris dari World Bank, mari kita lihat mekanismenya. Pada bagian tengah yang berisi 3 grafik yang menjelaskan reaksi ekonomi setelah pemerintah menyuntikkan dana besar-besaran tersebut ialah pada grafik pertama, grafik suku bunga. Karena pemerintah butuh banyak uang untuk program tadi, mereka meminjam uang dengan menerbitkan banyak obligasi. Akibatnya, ditambah kondisi dunia yang sedang inflasi, suku bunga bank perlahan naik hingga menyentuh angka 3,06% pada tahun 2023. Grafik kedua, tabungan masyarakat. Biasanya saat ekonomi sulit, tabungan masyarakat akan menurun. Tapi di Korea Selatan, tabungan mereka justru tetap sangat stabil di angka 35,2%. Hal ini terjadi karena budaya menabung mereka sangat kuat dan terbantu oleh uang bantuan tunai yang diberikan pemerintah selama pandemi. Grafik ketiga, grafik investasi atau efek crowding in. Secara teori ekonomi, kalau suku bunga bank sedang tinggi, investor biasanya malas untuk menanamkan modal. Namun yang terjadi di Korea Selatan sangat unik, karena pemerintah membangun fasilitas teknologi dan energi hijau yang sangat menjanjikan. Investor swasta dan asing atau FDI malah berbondong-bondong masuk untuk ikut berinvestasi di sektor tersebut. Fenomena positif ini disebut sebagai efek crowding in. Nah, bagian terakhir atau bagian paling bawah yaitu dampak terhadap SDG 8 atau hasil akhirnya. Bagian paling bawah adalah kesimpulan dari seluruh cerita di atas yang dihubungkan dengan target pembangunan global atau SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil manis dari kebijakan Korean New Deal ini adalah yang pertama, pemulihan cepat, di mana ekonomi Korea Selatan berhasil bangkit lebih cepat dibandingkan banyak negara maju lainnya. Yang kedua, banyak lapangan kerja baru. Program ini dirancang untuk membuka 1,9 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2025. Pekerjaannya pun sangat modern, seperti di bidang kecerdasan buatan atau AI dan energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Kebijakan ini membuktikan bahwa belanja besar pemerintah bukan sekedar obat darurat untuk pandemi, melainkan langkah cerdas untuk menjamin masa depan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Korea Selatan membuktikan bahwa utang dan defisit anggaran bisa menjadi alat yang sangat produktif jika diinvestasikan pada sektor struktural yang tepat. Lalu, rekomendasi kebijakan yang dapat kami simpulkan adalah negara berkembang dapat menjadikan Korea Selatan sebagai contoh. Pastikan bahwa setiap stimulus fiskal tidak hanya habis untuk konsumsi sesaat, tetapi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja jangka panjang yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.